Rano suaranya ini lucu ya terusan. Apa iki? 10 kilo iki dadi Anatoli iki. Nah itu banyak mundur toh. Nah jadi kemarin beruntung banget ya dapat delivery order ini Honda CUV bacanya apa? CUV apa? GUV ya. Ini Honda listrik yang awalnya dibanderol harga 64.000 atau sekitar 60 juta, kemudian turun menjadi 54,5 juta. Nah kemarin beberapa ada event di PRJ itu kemudian malah didiskon lagi, dibanting harganya jadi 19 juta. Nah ini unitnya ini 19 juta seperti ini ya. Warnanya dapatnya yang apa ini? Ini warnanya abu-abu monyet. Silver matte ya, abu-abu. Nah dapatnya itu ya dapatnya ini apa? Biar teman-teman tahu ya, kalau di Honda kan biasanya kalau motor biasa itu dapatnya ya helm, aki gitu kan, spion ya, kunci kontak. Nah ini dapatnya ini satu yang jelas kunci kontak keyless, remote sama ya, sama kayak Honda pada umumnya ya, immobilizer. Kemudian ini dapat 2 charger. Nah 2 box charger ini dari Astra India, 2 box charger. Harganya satu cas ini berapa? Rolas 12 juta. Berarti 2 ini kalau diecer 24 juta. Lebih mahal ini daripada harga motornya yang 19 juta. Iya. Mantep kan? Nah, terus satu lagi dapat baterai. Baterainya itu dapat 2. 1, 2. Ini jadi di dalam dalam jok itu motor QV itu harus pakai 2 baterai, bukan cuma 1 baterai. 1 baterai ini beratnya sekitar 10 kilo. Jadi kosongan isi baterai itu berarti 20 kilo ini. Terus dapat helm juga. Terus ini dapat jaketnya Astra. Nah ini dapat juga ini apa? Tempat plat depan belakang. 1 ya. Yang ini kemarin ini satunya beli online. Nah itu lumayan kan harganya kemarin. Mungkin ini strateginya si AHM ya. Nggak tahu AHM kok dari awal 64 juta kemudian 54 juta dan itu sudah ada yang beli loh harga segitu. Kemudian di PRJ ada pameran dibanding harga 19 juta, makanya sekarang barangnya banyak yang kosong. Nah ini kalau kalau katakanlah AHM itu strategi pasar ya saya kira enggak, karena kalau strategi pasar kasihan mengorbankan konsumen yang sebelumnya udah beli dengan harga segitu. Nah, ini sebenarnya bukan strategi pasar, mungkin karena pesaing-pesaingnya yang motor listrik Cina itu kan harganya paling sekitar 5-6 juta ya kalau nggak salah loh. Nah ini kan Honda kemudian mungkin harga 19 juta itu mungkin sudah pas lah sesuai dengan harga yang motor Matic yang kelas bawah ya, low end ya, kayak Beat 19 jutaan, kemudian Scoopy itu juga Scoopy 21-22 juta gitu kan, saingannya itu. Oke, nanti untuk lebih detailnya habis ini akan saya karena saya juga masih meraba-raba juga ini. Habis ini kita kuliah, kita bedah satu-satu fitur-fitur yang ada di QV. Oke, wes. Nah, kita mulai ini ya, cari tahu fitur-fiturnya apa aja yang ada di Honda QV ini ya. Mungkin sebelum saya nyalakan, ini seperti ini di sini. Sama ini pada Honda keyless pada umumnya ini ada seat, tombol untuk on off-nya, kemudian seat juga di sini buka jok. Kemudian ini ada starter, ini R ya, R apa ya R? Mundur. Oh, untuk mundur ada mundur, reserve. Kemudian ini ada tiga fitur untuk ini Eco itu kelas yang paling ngirit untuk konsumsi baterai, kemudian standar dan sport. Nanti kita tunjukkan satu-satu. Ini sama, ini ada klakson, ini sen, terus ini R untuk mundur ya. Mundur, ini sama untuk high beam dan non beam. Terus ini untuk biak gitu kan. Nah ini untuk joystick untuk fitur nanti yang ada di mana, di
Speedonya sudah digital semua. Oke, kita nyalain, sama sih. Nah, ini udah nyala. Kemudian mungkin sama ya, sama pada motor sebelumnya, tik, nah, tik lagi. Ini kalau ini seat. Oh, ini seat. Seat itu untuk buka jok. Nah, kita lihat joknya dulu. Nih, ini baterainya di sini. Harus dua baterai. Kalau cuma satu baterai nggak bisa ini, nggak bisa jalan. Kemarin udah dicoba, satu baterai ternyata nggak ngangkat, harus pakai dua baterai. Makanya dapat dua baterai, kemudian dua charger juga biar bisa dicas sekaligus. So, mungkin sebagai informasi ya, informasi untuk satu baterai itu, dua baterai ini berarti pengecasan paling enggak 6 jam itu full 100%, itu 100% baterai bisa untuk jarak tempuh maksimal sekitar 83 atau 84 km dan kecepatannya juga sekitar 80 km per jam. Itu paling kecepatan maksimal dengan spot ya, dengan spot. Jadi konsumsinya mungkin lebih boros. Oke, kalau tenaga horsepower atau kW ya mungkin di bawah 10 mungkin. Kalau nggak salah ya di bawah 10. Nah, ini seperti ini, jadi nggak ada bagasi ya, bagasinya untuk baterai aja ya, jadi jangan berharap untuk belanja nanti masuk bagasi di sini. Oke, nah satu lagi yang harus diketahui, ini harus klik ya, kalau nggak klik nggak bisa jalan kayaknya. Nah, ini udah klik. Oke, kita nyalain, mungkin kalau nyala langsung nyala depan itu. Sama untuk remote ini juga jaraknya 80 cm dari device atau dari bodi motor. Nah, itu langsung mulai nyala. Sama. Ini kasnya Honda ya, jadi kasnya Honda memang bukan kasnya Honda, kas motor atau mobil listrik kan seperti ini, lebih tipis tapi lebih memanjang seperti ini. Terus yang belakang juga lebih tipis juga seperti ini. Nah, mungkin sebelum ke fitur, saya juga ingin ngasih tahu ya teman-teman, ini untuk, wah, nangisnya banter banget. Untuk apa? Untuk bannya itu sama ukurannya ban itu ukurannya sama kayak Scoopy, ring 14 110 per 90. Scoopy, kemudian Beat yang baru juga, kemudian Genio juga. Nah, untuk peleknya kalau dari teman-teman AHEM bilang nggak cocok kalau untuk Scoopy, tapi pakai Vario yang 125 ya. Vario 125 itu koyonnya kok 14 ya ringnya. Yang depan juga ini ring 12 110 juga. Ini pakai ban bawaan pabrikan IRC ya. Oke, bukan federal, ini IRC. Oke, udah itu untuk sementara. Untuk apa, untuk kaki-kaki, peleknya belakang pelek pakai monoshock juga, rem belakang tromol. Nah, ini jadi agak longgar ya, biasanya kan ada knalpot di sini, ada knalpot, ini udah longgar. Oke, kita coba dari Speedo ini biar teman-teman bisa tahu informasi yang di Speedo seperti apa. Nah, ini coba kita nyalakan dulu. Ini nyalakan sama di rem juga. Ready dulu ya, itu harus ready dulu, kita nyalain. Oh, malah air sing tak, aku keliru air yang saya ini. Ini sini ya, kok gak gelem. Oh, nggak perlu dipencet, langsung digas saja. Berarti langsung di throttle-nya langsung digas. Oh, berarti kayak tak pikir kayak matic liyane, tapi enggak. Yang pertama kudu dipencet sih. Oh, pertama harus dipencet dulu ya, ini ya. Kan pertama mau didelok kayak gini kan. Nah, pertama harus pencet dulu, baru kita dari off dulu. Kita dari off dulu ya. Pencet karo iki karo rem podo. Oh. Oke, pencet. Saya nunggu dulu, ini logo Honda. Push start. Nah, udah ready kan, itu langsung tarik gasnya saja. Nah, dengar suaranya enggak? Suaranya seperti itu. Oh, kudune aku ini. Nih, suaranya. Terus ada fitur lagi di sini, fiturnya untuk fitur R mundur. Ini ya. Oh, ini. Fitur R udah.
Oh, harus ditekan terus ya. Fitur R tekan terus digas. Enggak perlu gas. Oh, nggak perlu gas ya. Ini gasnya ini. R itu gasnya ini. Yang di sini nih. Nah, ini sambil ditekan. Itu belakang, tapi kecepatan maksimal mundur cuma 3 km per jam. Nah, itu banyak mundur toh. Pelan banget. Tapi mungkin kalau teman-teman agak canggung ya mundur biasa aja nggak apa-apa. Nggak harus pakai ini. Nggak harus pakai ini ditekan R. Kemudian ini tekan bareng-bareng gini. Ini dulu, baru ini. Nah, ini untuk mundur. Mundur itu cuma untuk atret kan. Nah, terus ini ada fitur ekonomis. Kemudian ditekan lagi anti standar di sini. Tekan lagi sekali lagi nih fitur sport. Nah, muncul sport. Tapi kalau untuk molis lebih baik pakai standar saja kan, karena bukan mengutamakan kecepatan tapi kenyamanan ya. Nah, balik ke ikon lagi. Terus fitur ini apa fitur ini? Ini untuk informasi ya. Setting. Gini ditekan kiri dulu. Nah, ini lihat trip, kita trip motor ini baru dipakai 2,4 kilo. Ini untuk rata-rata kecepatan. Nah, ini total rata-rata dipakai kecepatannya 2 km per jam. Terus kita mau nyari fitur lagi. Ini setting. Nah, ini tinggal digeser-geser aja. Setting, tampilan, ini kecerahan ini maksudnya. Kemudian tampilan itu kecerahan, latar belakang. Oh, gini. Oh ya, berarti untuk LCD-nya ya ini ya. Untuk apa? Speedonya, informasi favorit. Ini isinya apa ini? Oh ya, tadi kayak total trip. Kemudian tombol favorit, ini reset. Kalau untuk tahu baterainya di mana ini? Layanan ya, di layanan pemeliharaan. Nah, ini info baterai ini dua-duanya 100%. Kemudian info peringatan. Nah, teman-teman bisa langsung nyari ya seperti smartphone di sini lah, tapi tombolnya yang ini touch-nya ini bukan touch ya, tombolnya ini. Jadi teman-teman bisa nyari informasi seputar performa dari molis ini di sini nih. Nah, cakep juga ya. Yes. Ini kalau kehujanan juga aman kok. Nih, ya wis kayak HP, plug kayak HP. Oh, ini harus di off kan dulu. Pilih off ke mau iki. Tik tik tik. Ini ya. Ini buka, tik kanan, matikan menu kiri. Ini kan untuk naik turun untuk yang tadi setelah masuk ini. Ini naik turun trip A, trip B, total. Kalau untuk kecepatan ini. Oke, habis ini kita mau nyoba. Oh ya, lampu sen. Coba sennya mana ini? Nah, ini sen kiri, sen kanan. Ini nggak ada ininya ya, hazard ya. Nah, nggak ada hazard. Oke, terus fitur lagi yang lain. Matikan ini sama ini untuk casnya di sini, di atas ini. Ini langsung ada port C-nya di sini. Soalnya port C ya, bukan pakai adapter ya. Port C. Nah, udah ini port C aja, nggak perlu pakai. Tapi teman-teman harus menyediakan memang kabel yang port C ya, kabel Type C. Udah nggak perlu beli adapter lagi. Kalau di Yamaha memang harus pakai adapter ya, kalau ini enggak. Tapi port C biasanya bukan USB, langsung ke Type C. Oke, sip toh. Cantolannya ini, jadi kalau belanja ya ini cantolannya cuma satu ini, nggak ada di jok lagi. Ini kalau standar satu mati nggak ini? Jok aja standar satu ya. Oh, mati. Standar satu mati. Standar samping nggak bisa. Ini standar sampingnya naik, turun, naik. Nah, oh ya, gini ya. Kita mau ngeluarin baterai dulu. Sip. Nah, teman-teman kalau mau ngeluarin baterai, ini langsung angkat saja ini.
angkat 1, angkat 2. Wah, apa iki? 10 kilo iki dadi Anatoli iki. Anatoli. Berat ini 10 kilo iki. Ngarang. Bukan. Saya yang satu sekalian, tak angkat. Nah. Wah, kayak beban. Nah, kalau mau ngecas seperti ini, teman-teman. Nih. Nah, ini kan kuningannya di sini potnya. Itu di atas tinggal masukin gini. Plug wis beres iki kari colok gini listrik. 25%. Nih, ini ada indikatornya, indikator kayak power bank itu ya. Ini 25, 50, 75, 100%. Kalau 24 jam itu sekitar 50 sampai 75%. Wis balik ini. Nih, dalamnya kayak gini nih. Oh, jeru ya. Ini masuk, ini kunci. Nah, ini kalau cuma pakai satu baterai nggak nyala ini. Oh, gelem. Itu nggak bisa jalan. Tapi nggak bisa jalan ya. Oh iya kan, masih ada keterangan baterai Baterai 0. Oke, satu lagi. Slot Oh iya gini. gel. Ini toolkitnya gori oleh kita. Apa gitu loh? Kunci L, letter L. Buat buka ini. Oh, gel mau nera diceklik makan ora iki? Iso aku. Iya tapi gak sama aku. Oh iya toh. Oh iya. Nggak mau ya ternyata. Ini maksudnya jok dibuka, Gung. Dengan gambar jok buka ini. Iya, ini lihat jok dibuka ini nggak mau ini di sini. Nah, harus ditutup plug. Nah, baru hilang. Oh iya iya iya. Memang harus rapat ya. Oke, sekarang mau kita coba ya. Yo, aku nunggu sandal. Kayak neng alun-alun nih, molis. Rano suaranya ini lucu ya terusan. Yo. Nanan ya. Lur. Iya, nggak ada suaranya ya. Jadi ya kayak kalau kita nyewakan anak-anak di alun-alun itu tuh. Nih. Wah, enak juga ininya. Nanan. Oh, nganan we. Boleh. Ininya enak apa? Suspensinya ya kayak Honda pada umumnya. Pakai ban yang bontot itu kan berarti memang lebih ini ya. Ban Scoopy, ban Genio yang ring 12 itu kan memang lebih antep, lebih stabil. Ini pakai kecepatan 20, pakai ekonomis. Ini kalau di tengah jalan bisa nggak iso langsung ekonomis gak iso ya? Apa kudu mandek sih ya? Iya nggak bisa ternyata ya. Oh, harus berhenti dulu baru bisa pindah ke ini. Start awal itu baru. Coba. Ngiri. Nah, kita mau lihat klaksonnya. Oh, klaksonnya ya banter. Saya ini mau nyoba yang ekon ini loh. Iya. Kayaknya mandek sih ini. Mati orang begongan ini. Ini berarti, oh ya harus berhenti dulu baru bisa di setel ininya. Nah, standar. Standar tadi ekon. Iya. Oh iya toh. Anggo ikon wae lah ya. Mandek sih. Nah, iki ikon. Wung, ada suara wung. Oh, kayak gini mundur. Ini mundur sendiri ini. Ya, mundur dewe iki. Wes. Biasa pakai motor mesin yang dari jauh itu udah kedengeran suara mesin, suara gludak-gludak juga kerasan. Kalau ini kan nggak terasa, nggak kedengeran sekali.
tanpa prediksi wus gitu kan. Wow. Oke, kita sekarang ya kita cara tampilan dari tadi karena masih bahas fitur ya. Tampilannya seperti ini. Jadi Molis itu rata-rata memang di sini nutup total. Nutup total karena mungkin melindungi baterai juga yang di dalamnya. Jadi nutup total karena juga tidak perlu pakai knalpot di sini yang punya knalpot. Ini emblem QV-nya premium ya, menonjol seperti ini, cakep. Biasanya nanti biru ini kan karena menandakan apa vehicle elektrik. Nanti plat nomornya juga hitam biru gitu kan. Nih. Perawatannya seperti apa sih kalau Molis itu kayaknya nggak pakai oli mesin ya, jelas nggak pakai oli mesin kayak mobil itu kan. Mobil itu kalau di depan kapnya dibuka ya di sini momplong gitu kan. Tapi kalau di sini mungkin tetap pakai ini ya, kayak oli gardan itu ada ya, oli gardan. Footstepnya seperti ini wes. Ini footstep ya khas Honda lah ya. Rem depan ini teleskopik. Shockbreakernya teleskopik, cakram di kiri, plug, cakram di kiri. Warnanya yang tersedia sebenarnya ada putih, ini silver, sisi hitam ya, hitam. Ya mungkin kemarin juga ternyata banyak yang cari Jloke dengan harga 19 juta. Ya udah banyak yang nyari ternyata udah kosong. Mungkin kalau di daerah kurang tahu juga apakah ready nggak dealer-dealer Honda pada umumnya. Gimana teman-teman, melihat perkembangan zaman nanti ya, mungkin semakin ke depan nanti motor listrik itu akan lebih banyak menjamur, karena kalau secara ekonomis, sisi ekonomis lebih ekonomis, ini tidak perlu konsumsinya listrik. Listriknya bisa ya pakai yang 900 buat rumahnya bisa ya, ISO 900. Jadi karena itu ngecas biasa ya, mungkin teman-teman berkorban untuk bensin itu diganti dengan konsumsi listrik. Oke, ini kalau mau ini saya suka Molis itu ya, dari Molis Honda ini lampunya itu cakep. Lampu depannya itu memang tidak begitu menyilaukan, kecuali kalau di high beam ya. Kalau di high beam ya jelas menyilaukan karena LED putih. Nah ini kalau teman-teman ini sudah ada nge-flash tuh, ses gitu. Nggak perlu cetek, ini aja cetek gitu. Simple ya, simple, compact ya, sangat compact. Ini ground clearance-nya standar sih, ini 14 cm kayaknya, nggak sampai 15 cm. Oke, mungkin teman-teman yang yang pengen Molis selain merek-merek Cina, Winfly, terus apa lagi itu kan, ini menjadi salah satu pilihan. Dan ini mungkin sekarang ini kalau dengan harga 19 juta pasti banyak yang PO purchase order. Kalau di daerah mungkin nanti 20-an juta. Kalau di Jakarta sudah sekitar 19 juta, mungkin nanti kalau di luar ya bisa mungkin 19 lebih 20. Biaya BBM-nya berapa per bulan? 10% dari konvensional. 10% dari konvensional ya? BBM. STNK tahunan. Bulan tahunan. Paling 30 ribu atau 50 ribu. Oh iya, 50.000. Anggap aja 50.000 nih, 1.000 semurah banget toh. Daripada yang motor listrik itu kan, daripada yang motor-motor konvensional kan biasanya minimal aja udah 300.000. Ya mungkin kalau yang kelas 20-an juta itu 250.000. Oke, cukup ya. Yuk gas meneh.